Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Hari ini saya mau bongkar rahasia bagaimana merawat Calathea ya teman-teman. Calathea sendiri untuk cara merawatnya menurut saya gampang-gampang susah. Kadang ada yang dari daunnya itu ada yang mengering. Kadang juga sedikit lalai tiba-tiba daun sudah menggulung, atau mungkin pas waktu tunas macet dan mengering, atau mungkin daunnya berkerut lalu kering dan lenyap, atau mungkin tunas baru bolong-bolong seperti diukir sesuatu gitu, terus warnanya tidak seperti biasa. Nah, seperti itu masalah-masalah pada tanaman Calathea. Untuk mendapatkan Calathea yang bagus dan daunnya utuh-utuh kayak gini, kemudian cepat rimbun, tentunya harus ada perawatan khusus dong. Nggak harus perawatan khusus ya teman-teman. Yang perlu diperhatikan hanya media dan tempat kelembapan, yaitu tempat peletakan juga ya teman-teman. Yang pertama yaitu perhatikan media tanam. Media tanam kalian bisa menggunakan campuran sekam bakar, sekam biasa, dan tanah ya teman-teman. Kalau ada campurannya pupuk kandang, campurkan sedikit saja. Jadi perbandingannya 1 dibanding 1, kemudian dibanding setengahnya saja untuk pupuk kandangnya. Kalau mungkin kalian menggunakan tanah humus, tidak perlu dicampur apa-apa. Tanah humus kan sudah nanti sudah gembur ya teman-teman. Karena tanaman Calathea sendiri berasal dari hutan, itu memang bagusnya tanah humus. Atau mungkin kalian menggunakan sekam biasa aja, mungkin tanahnya sedikit, bisa. Hanya saja kalian harus tiap hari nyiram, soalnya kalau menggunakan sekam itu kan terlalu poros, jadi setiap kita siram nanti airnya cepat sekali habis. Untuk Calathea sendiri macamnya juga banyak ya teman-teman. Ini ada yang jenis seperti ini, warnanya sedikit silver kayak gini. Ini kalau sore hari menggulung, tapi kalau siang hari dia nanti akan tegak seperti ini ya teman-teman, seperti melebar kayak gitu ya. Kemudian ada juga Calathea makoyana, kemudian ada Calathea seperti ini, ada Calathea bendera juga. Untuk medianya sama teman-teman, kita gunakan media yang gembur pokoknya ya. Yang gembur. Untuk campurannya bisa saja dengan campuran daun-daunan atau apa saja yang ada di sekitar kalian. Kenapa kita menggunakan media yang gembur? Karena Calathea sendiri sejenis rimpang ruas-ruas seperti kunyit dan sebagainya. Kalau medianya gembur, otomatis nanti untuk akarnya juga leluasa untuk berkembang ya teman-teman. Untuk perkembangan dari Calathea sendiri itu bukan karena kita pangkas kemudian dia tumbuh tunas baru dan rimbun, tapi rimbunnya itu berasal dari akar. Jadi tumbuh anakan-anakan gitu ya. Jadi semakin rimbun semakin gembur medianya, makin semakin cepat untuk tanaman kita nanti, tanaman Calathea kita nanti cepat untuk mendapatkan tunas baru. Jadi jenisnya itu beda ya, beda dengan sejenis aglonema atau mungkin spatupilum beda ya. Kalau spatupilum, aglonema itu semakin dipangkas nanti tumbuh tunasnya banyak, itu beda ya. Tapi kalau sejenis Calathea ini asalkan medianya gembur nanti tumbuh tunasnya akan banyak. Nah seperti itu, beda lagi ya, bisa diperhatikan. Jadi untuk Calathea itu memperbanyaknya dengan tunas, bukan dengan cacah ya, beda dengan aglonema atau mungkin jenis tanaman yang lain. Maaf suara saya agak serak. Nah di sini kan ada jenis-jenis Calathea, macamnya juga banyak. Yang ini Calathea silver kayak gini, ini juga tunas ya teman-teman, memperbanyaknya dari tunas. Kemudian ada juga jenis Calathea sepat yang di bawahnya itu juga dari tunas ya teman-teman. Semakin medianya gembur maka tunasnya akan semakin banyak. Nah ini juga dari tunas-tunasnya banyak ya teman-teman. Jadi seperti tanaman kunyit atau mungkin jenis-jenis yang lain tuh ya, seperti laos, kunyit itu kan memang kalau memperbanyaknya dari itu ya, dari tunasnya ya teman-teman, dari tunas sama. Nah beda lagi dengan Calathea ini Calathea merak ya teman-teman. Calathea merak ini kalau sejenis kunyit itu mungkin seperti kencur ya. Kalau kencur itu memang ada seperti apa namanya itu, kayak umbi, bukan umbi ya, tapi ya seperti di bawahnya ada ya umbi atau apa itu namanya ya. Nah itu kalau kita berbanyak dengan memperbanyak umbinya tersebut. Nah nanti kalau sudah rimbun dia juga tumbuh seperti ini teman-teman.
rimbunnya seperti ini. Jadi setiap umbi itu kan ada tunas-tunasnya. Tunas-tunasnya itu akan membawa bakal tunas yang banyak kayak gini. Nah, susah ya kalau menjelaskan ya teman-teman. Ini tak tunjukkan langsung aja. Kalau yang jenis Calathea merak kayak gini, nah seperti ini. Ini dulu dari seperti kayak apa namanya, rimpang kayak ya kayak kunyit. Nah, kecil-kecil kayak gitu. Kemudian saya tanam ya. Ini kan ada tunas-tunasnya. Nah, seperti ini yang saya maksud tadi ya teman-teman. Yang jenis Calathea merak itu ada seperti kunyitnya di bawah itu. Nah, kemudian misalkan kita tanam tanpa daun itu bisa ya teman-teman, atau mungkin pas waktu kalian nanam atau mungkin beli dari online tiba-tiba dia nanti mati, daunnya mati, nggak ada, lonyot mungkin gitu ya. Nanti silahkan dipendam gitu aja, nanti akan tumbuh sendiri. Kayak gini kan juga, ini daunnya sudah nggak ada, tapi dia sudah mulai tumbuh tunas baru dari rimpang yang saya pendam ini tadi ya teman-teman. Beda lagi dengan yang jenis Calathea seperti ini teman-teman. Ini baru dapat dari hutan ya. Ini dari kapan hari itu dari Mbesuki. Yang ini tidak ada umbinya, tapi ini ada akarnya yang keras kayak gitu teman-teman. Jadi untuk memperbanyaknya tinggal dipecah-pecah gitu aja, sejenis suketeki atau apa itu ya. Itu kita ambil gitu aja, kita perbanyak dari anakan-anakan kayak gini, kemudian kita tanam. Jadi untuk Calathea sendiri macamnya juga beda-beda, tapi cara memperbanyaknya sama ya. Silahkan kita pisah dari anakannya, atau mungkin kalau yang ada umbinya, dari umbinya kita pendam gitu aja, nanti juga akan tumbuh sendiri. Kemudian setelah media tanam kita perhatikan, kemudian ini ya teman-teman, daun-daun yang kering atau tua kita buang, karena ini nanti tidak mungkin jadi muda lagi, kan tidak mungkin, atau mungkin yang sudah kerak-kerak tidak mungkin jadi bagus lagi. Jadi alangkah baiknya kita buang saja, biar nantinya untuk pertumbuhan dari tumbuh tunas dari daun yang baru itu lebih leluasa, lebih bebas, nutrisinya lebih fokus ke situ ya teman-teman. Jadi nutrisinya tidak dimakan dari daun-daun yang tua. Apakah untuk Calathea sendiri perlu dipupuk? Kalau menurut saya sudah pengalaman saya menanam Calathea ya teman-teman. Kalau medianya sudah lembab, tidak perlu dikasih pupuk lagi. Calathea itu sejenis tanaman hutan. Di hutan kan tidak ada yang pernah ngasih pupuk ya. Paling pupuknya dari dedaunan daun-daun yang rontok kayak gitu aja. Jadi teman-teman perhatikan medianya tadi lembab, kemudian nutrisinya dari sisa-sisa daun juga tidak masalah ya, atau dari tanah humus juga tidak masalah. Nah, dan yang terakhir, poin terpenting adalah peletaan. Calathea mintanya di tempat teduh, tidak mau sinar matahari sama sekali ya teman-teman. Sekali kena sinar matahari daunnya akan menggulung. Jadi kalian itu harus perhatikan untuk tempatnya itu lembab, kemudian teduh ya teman-teman. Bisa di bawah naungan seperti atap paranet, atau mungkin di teras rumah, atau mungkin di bawah naungan pohon, itu malah bagus. Kalau sekali kena sinar matahari nanti akan menggulung. Itu gejala awal tanaman Calathea nanti akan menjadi mati dan kering. Jadi misalkan di tempat yang panas nanti hidup, tapi daunnya tidak bisa sebagus kalau di tempat yang teduh. Kalau di tempat panas biasanya daunnya pinggir-pinggirnya itu akan seperti kering-kering gitu ya teman-teman. Dan juga Calathea itu tidak mau banyak nutrisi, seperti mungkin campuran kompos yang banyak juga tidak mau. Nanti soalnya untuk tanaman Calathea ini tanaman ringan, jadi alangkah baiknya kalau menggunakan pupuk itu bahan yang alami-alami saja, atau mungkin menggunakan micin atau apa, jangan yang berat itu ya, yang dosis berat itu jangan. Saya kira cukup itu saja, yang penting medianya, kemudian peletaan, dan sering kita pangkas bagi daun-daun yang sudah tua. Itu saya kira yang paling penting ya teman-teman. Dengan cara yang seperti itu, nanti insya Allah Calathea kalian akan menjadi subur, rimbun, kemudian berdaun lebat. Oke sahabatku, selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.